apa akibat bagi orang-orang yang mendustakan atau menolak daripada ajakan para rasul. Di dunia nanti Allah nampakkan. Jadi bukan di akhirat saja penyesalan. Di dunia bagi orang yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu akan ditimpa kesusahan dan penderitaan. Sudah ditampakkan sebelum nanti kesusahan dan penderitaan yang sebenarnya di akhirat. Kita buka surat Al-A'raf ayat 94 halaman 162. Halaman 162 ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan. Itu catatannya. Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kaum atau penduduk yang menolak daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka negeri itu akan ditimpa penderitaan dan kesusahan. Tujuannya apa? Agar nampak akibat daripada penolakan tadi. Nampak susah. Nanti kalau mereka taat, nampak kesenangan Allah tampakkan juga. Tapi kalau mereka menolak, Allah datangkan yaitu penderitaan dan kesusahan. Kesempitan dan penderitaan. Ketika suatu negeri tidak mau mengamalkan perintah Allah dan Rasul, kesulitan-kesulitan nampak. Kesusahan-kesusahan akan nampak di sana sini. Contoh saja masalah riba misalnya. Masalah riba, kita sudah tahu sebenarnya itu riba. Dan kita sudah tahu itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Tetapi masih juga terkait dengan riba tersebut. Maka orang-orang yang masih melakukan praktek itu akan datang kesempitan dan kesusahan dalam hidupnya. Awalnya pas meminjam memang sangat dimudahkan, dengan senang hati, dengan senyum yang manis meminjamkan duitnya. Tapi pas memintanya, jangankan meminta, bahkan kalau tidak terbayar disita seluruh barang, diambil rumahnya, lebih kejam lagi, diambil hartanya. Nampak kesusahan itu kecil baru, belum lagi yang lain-lain. Kalau tidak mau mengikuti Nabi, nampak kesusahan, nampak penderitaan. Kemudian di ayat 95, summa baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afau. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan. Kesenangannya atau berupa banyaknya keturunan dan
harta, bertambah banyak hartanya, bertambah banyak keturunannya. Nah, ketika orang menolak ketaatan kepada Nabi, ajakan Nabi, yang datang pertama apa? Susah, kesulitan, penderitaan. Ternyata setelah didatangkan kesusahan, didatangkan lo kesempitan, tidak jauh berubah dah. Karena ayatnya la'allahum yatadarra'un, agar mereka mau tunduk dengan merendahkan diri. Ternyata lah datang kesempitan, lah datang kesusahan, ujian-ujian. Naninya indah aja berubah doh. Ndak mau aja berubah. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan. Rupanya datang sudah tu senang hidup ni. Walaupun dengan menolak Nabi ya Rasul tu, senang hidup dia sudah tu. Dan itu kedua-duanya dalam tafsirnya ujian. Apakah nanti dengan kesusahannya tu inyo mau tunduk, atau dengan kesenangannya nanti inyo mau taat? Karena untuk menolak alasan nanti di akhirat, yo bambo kataan, hidup susah, gitu. Bambo kataan, cik hidup susah, ada gahnya dah Allah senang. Apa senang tak aja dah, tak ada alasan. Kalau lagi senang dulu, kecilan dulu tak bisa taat, dia hidup susah, dia hidup payah, baka taat. Ada gaya senang, alasan senang hidup baka tak aja taat. Allah silih gantikan itu. Kemudian datangkan kesusahan, indah aja berubah. Didatangkan kebaikan, indah aja berubah. Senang dia lagi senang, indah aja berubah. Bertambah keturunannya, bertambah juga anaknya, bertambah juga ratunya. Dan ini keadaannya tetap seperti itu. Keadaannya tetap ke dalam keadaan tidak taat. Waqalu, dan mereka berkata, qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Menurut inyo kan, sajak siswa hidup sasa sunah sanang, susah je sanang ko, lah kaca itu je hidup saya siswa nanti. Ndak membawa kayaknya penderitaan tu ndak membawa kepada sifat sabar. Kesenangan tu ndak membawa kepada sifat syukur. Ndak ada membawa kepada ketaatan. Pas susah hidup ndak membawa taat je dah. Pas senang ndak je taat dah. Bahkan yang ngecek susah senang saja siswa ni moyang kami itu je. Ndak ada berubah hidup dah. Ndak ada berubah fikirnya ke dalam ketaatan. Tuhan terjadi lain. Fa akhadnahum baghtatan, maka kami timpakan siksaan atas mereka. Baru datang azab, baru datang musibah. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Siksaan tu datang apa? Tiba-tiba. Baghtatan tu tidak disangko-sangko, tidak sangko-sangko tibonya. Itu nama musibah. Dalam sanang tadi tu tibonya habis sadu. Pokoklah habis sadunya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menolak daripada dakwah para nabi. Jangan menolak sunnah-sunnah Nabi. Ujung-ujungnya kesusahan dan penderitaan. Tidak aja berubah dah, dia senang hidup. Tidak aja berubah dah, datang azab yang datangnya tiba-tiba. Kita cari ayat 96-nya.
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit jo bumi. Keberkahan. Apa arti berkah? Kasratul khair wa subutu. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kebaikan kau datang taruh dan jumlahnya banyak. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa. Dari langit ke bumi, anan turun dari langit mendatangkan keberkahan. Keberkahan dan datang. Turun hujan, subur negari dinya. Rancak dan tumbuh dinya. Kalau tidak berkah namanya banjir sudah tu datang dia. Itu tidak berkah. Keberkahan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Anan tumbuh dari bumi itu rancak selesai doanya. Mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau awak beriman kepada Allah dan bertakwa. Walakin kazzabu. Akan tetapi mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ujung-ujungnya kalau tidak muah dah, kalau tidak je taat dah. Yang begitu saja. Kalau dia muah taat ke Allah dan Rasul, datang keberkahan. Kalau tidak mau taat dah, datang kesempitan dan kesusahan. Ada awaknya. Kasanang hidup kini kau. Kalau kasanang ikuti Allah dan Rasul. Oh banyak orang tu ndak itu masalah sanang hidup kau dah. Keberkahan, barakai. Anaknya sehat, kemudian sekolahnya lancar. Ndak banyaknya dah. Pokoknya nanti jadi kau rancak selalu, lancak, adu-adu sejalannya. Itu berkah. Tapi kalau banyak arah tu baca kak sudah tu tidak berkah. Atau banyak arah topi anak karena narkoba, kau tidak berkah. Walaupun banyak pitih ranggainya, tapi anaknya puluh pitih banyak tu pembali narkoba dia anak kau, tidak berkah itu. Gua yang minta kepada Allah banyak dan berkah. Kasratul khair wa subutu. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Nah, di ayat 97 98 aku masalah aman lah. Perasaan aman. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tidur? Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman? Perasaan aman kok kecil para ulama dalam tafsirnya, orang beriman tu walaupunnya dalam keadaan taatnya tetap cameh. Itu orang beriman tu. Taatnya punya camehnya pun dia balah kau. Lika berterima kau. Merasa cameh je baru. Kau ada azab takut akan azab, takut akan musibah. Orang beriman pada itu. Sedangkan nyalah taat. Sembayang lai, puasa lai, pengajian lai. Nyalai taat ke Allah tapi nanya cameh je. Itu orang beriman namanya. Sedangkan orang yang kafir itu dalam maksiat nyaman.
Jangan dalam taat lah, dalam maksiat nyaman. Okey kira tu. Pede habisnya buat maksiat tu. Tak ada takut dosa kan ada. Kok korupsi terang-terangan saja. Pedenya. Kok sogok menyogok jalih-jalih saja. Tak ada sagan, malu lagi kini ko, manga ko, tak ada lagi. Takut ko, tak ada dah. Ya malu saya indak dan kai takut. Kalau apa berapa lagi ah. Jalih saja. Kalau istilahnya, kalau datang orang minta jabatan, boleh buat tas. Itu lain. Isinya litis dalamnya. Lain. Litus. Lewat ratisnya. Bajalih-jalih saja. Tapi nya merasa aman. Tak ada takut. Sejalih itu ar-rashi wal murtashi finnar. Nan menyogok jangan disogok sama masuk. Lah sama ke masuk neraka kah? Bisa juga lah baru. Apa kira-kira tak? Indak pai jumai, orang pai jumai. Akhirnya duduk je lapau. Habis saja galak-galak mota tu. Apalah kira-kira orang no duh. Hanten. Pernah nampak dia Bapak? Urawak pai Jumaitnya duduk aja lapau ni pernah nampak. Dak kesumai dah. Apa kok bisa aja nyo santai. Memang begitu tipenya. Orang beriman itu dikatakan nyo beriman, nyo tetap gelisah walaupun nyo lah taat. Tetap nyo takut walaupun nyo lah taat. Lah taat nyo kau masih takutnya. Lo kau terima ibadah awak kau. Ndai lai dia nak ketipu azab kau awak kau. Takut je nyo. Orang nan kafir itu, orang ingkar itu, lah dalam kemaksiatannya aman je perasaannya. Mohon itu bahaya. Di siko disebutkan apakah suatu penduduk negeri itu merasa aman? Bawa dia wak kini li aman wak go perasaan go. Kalau wak merasa aman-aman saja berarti itu pertanyakan iman wak. Kalau lain ada takut-takut wak tu beriman. Nabi SAW kalau lah tiba angin kancang, mendung angin kancang, bila capek lari ke masjid. Takut beliau. Jan-jan tiba azab Allah secara tiba ada takutnya. Ada rasa takutnya dengan azab Allah. Itu orang beriman. Tapi kalau orang tak beriman, doa kerja aku fenomena alam. Kan itu. Asal itu lo baruan ke pangan lah. Kau kan fenomena alam. Terjadi pergeseran lempengan. Asal itu gajinya baru. Tapi orang kafir memang segitu gajinya. Nyaman celik hanya nampak-nampak sana. Tak sampai jangka antena nak kena. Antena rendah. Jadi kecil lah santiang tu rendah antena namanya. Ada musibah datang tu. Itu kan fenomena alam. Itu rendah antena namanya. Orang nan tinggi antena kau berarti ada dosa. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan ataupun di lautan. Fabima kasabat aidin nas. Disebabkan oleh kedua tangan dosa-dosa manusia. Aku dek dosa. Orang nan tinggi antenanya, aku dek dosa wak aku. Dia ada dosa aku maka cuiku nan terjadi. Atau dia tinggi antena. Kuda rendah antena. Walaupun ada si bajas, pitu basuh nan keluar, itu rendah antena baru. Bila musibah tu azab Allah tu datang, pertama wahum naimun. Mereka sedang di rumah, bayatan sedang di rumah, wahum naimun, dan mereka dalam keadaan tidur.
sedang lalu lama. Dan kedua, awamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada waktu duha? Waktu duha. Waktu duha sampai menjelang dua. Wahum yal'abun, dan mereka sedang bermain-main. Bermain-main tu, sedang sibuk je dunia tu main-main. Ini pasar sedang pasar, ini kantua sedang kantua, ini sedang sibuk. Kegiatan awak di dunia kau Allah sebutkan main-main sekena. Wamal hayatud dunya illa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia tu main-main satunya. Main-main. Najli azab tu nan datang berdasarkan ayat ko ka subuh cek. Malam hari waktu ka subuh. Tengah malam. Orang sedang lalu lama. Yang kedua, waktu duha. Waktu duha. Tsunami di Aceh jam berapa gampunya, Pak? Jam 8:30. Waktu apa? Duha. Ya enggak, betul enggak ya? Berhabis dia. 200,000 orang lebih. Teti. Nanda ke salah waktu batang gampo pasaman jam berapa? Salapan kan? Anan terjadi tengah malam menjelang subuh. Hati-hati, sedang lalu lama itu datang. Atau waktu duha, antara dua kau hati-hati lah. Maka di antara waktu dua kau kedapet dia sedang taat salah kerajaan. Tengah malam menjelang subuh, kerajaan elok salah kerajaan. Waktu duha menjelang luar tu nak elok salah kerajaan. Karena azab nan datangnya tiba-tiba tu, waktu dua kah? Teti. Wala tentu dah. Kaum Nabi Lut datangnya azab di balian negarinya tu dari bawah ke teh dan di atas ke bawah. Koma balian negari tu. Dihujani dengan hujan batu yang panas. Hujan batu bayang. Bila tu menjelang subuh. Menjelang subuh. Orang sedang lalu lama. Kejadian-kejadian itu tu biasanya, kebiasa, lazimnya berdasarkan ayat ko sedang di rumah lalu lama atau di waktu duhanya sedang aktivitas, sedang sibuk benar. Kalau orang yang sibuk tu kan dari pagi menjelang luar tu yang sibuk tu. Sudah luar tu lah agak-agak santai dia. Dan pagi menjelang luar tu nak nari sibuk. Sedang sibuk tu mana? Kalau salah gempa di Jogja dulu. Itu kejadiannya menjelang subuh. Gunung Merapi, Melatih, Pompei. Itu menjelang subuhnya dihancurkan negeri. Menjelang subuh. Jadi hati-hati dengan dua waktu. Maka kita usahawan dua waktu ko dalam ketaatan. Di waktu duha cek, menjelang subuh cek. Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kira-kira. Kita cari balik surah Furqan ayat 36. Halaman 363. 363. Faqulna dhhaba ila alqaumi alladhina kadzabu biayatina. Dan kami berfirman kepada keduanya Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Fadammarnahum tadmira. Kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
Kemudian wa qaum Nuh, dan kaum Nabi Nuh. Lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah. Kemudian kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul, kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Wa a'tadna liz-zalimin 'adzaban alima, dan kami sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Untuk orang-orang yang mendustakan para rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kalaulah datang azab Allah tu apa ibu? Ajan ndak do nang ka dibaca lai, ndak do nang bisa ka dipabuek lai. Kalau alun datang lah bisa awak minta ampunkah namanya, bertaubatkah namanya, memperbaiki diri kah namanya, islah diri awak dulu, masih bisa. Tapi kalaulah tiba limitnya, aku didakwahi kah, diajak juga, diajak, indah je loh, diajak loh, indah je, diajak loh. Tiba limitnya lah, titiknya tak, tek, habis. Ndak je dah, hancur sehancur-hancurnya. Fir'aun jo tentaranya. Fir'aun kolah barangkali Nabi Musa mendatangi. Bahkan diberikanlah 9 tanda, fitis ayatin ila fir'auna wa qaumih. Datang 9 tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Fir'aun dan kaumnya. Didatangkan ada belalang, ada katak, ada darah, ada kutu. Banyak tanda-tanda sampai 9 menjalang azab tu datang. Lah cuy itu datangnya musibah, pelajaran-pelajaran. Indak jodoh. Indak jodoh. Allah dimintanya di Nabi Musa, kami bawa salah Bani Israel ko. Dibawa di Nabi Musa, dikajarnya juga Bani Israel ko berapa jumlahnya? 600.000. Tentara Fir'aun ko berapa? Dan mengajar 1.600.000. Sebenarnya 600.000 ko, je 100.000 atau 10.000 selesai. Ini bersenjata lengkap. Bani Israel ko tidak bersenjata, tidak pandai lo parang. Tidak bersenjata, tidak lo pandai parang. Akhirnya 600.000 tanpa senjata. Kemudian tidak lo pandai parang, tidak lo, deknya tidak pernah latihan perang Bani Israel ko dulu. Dikepung oleh 1.600.000. Nan itu adalah para tentara. Bayangkan lo tak? Kalau jadi itu waktu itu anda terjadi lah. Habis dia sudah Bani Israel kulinya. Tetapi Allah punya rencana. Apa rencana Allah? Lewat di Laut Merah. Allah belah dua Laut Merah tu. Sehingga Bani Israel ko selamat. Lewat lo Fir'aun ko ke situ alui. Sebenarnya ko berfikir ko orang lewat kau akan lalu sana kan berfikir aja lah sekitar. Cuma dia inyolah kan dibinasakan di situ. Lalu ulainya je tentara tu. Apasnya lah tiba di tengah-tengah, lah berkumpul di tengah. Baru buat basawak iya. Hancur sehancur. Bih. Aneh. Angkat dibuat lah. Aja coba. Tidak ada bisa mangan-mangan. Labu habis pokok lah tandeh. Ke buat lah. Nampak dua nak. Kalau mengalih ko kalau mengalih. Barang baru pasan. Memasan barang ko utang ke bank sekian M. Barang tak pasan. Tiba di barang di kadai
malam nu tawaka. Ha? Nan piti habis. Utang tabuik. Apa kakak? Kira-kira orang abang rumah mana? Dimaafkan. Bisa mana itu? Bisa mungkin ya. Mungkin. Tanya lalu. Tanya lalu. Kada kita pakah. Apa kakak? Ya kira bayi lah. Piti habis lah. Utang tabuik. Barang nak doleh lah. Pokok lah tanda. Angkat dia buat. Kalau tidak beriman ada mau setereh. Mau setereh. Amah mengingui. Kadang itu akan jawab tak. Kalau tidak betul iman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau lah datang azab tu. Tidak bisa akan dibaca oleh. Fir'aun dah. Nanyo sempat mengaku. Akulah Tuhan kalian. Wa ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang tinggi. Sampai mengaku jadi Tuhan. Angka dipanggaan sombong tu ni tak ada lagi habis. Begitu juga kaum Nuh. Nabi Nuh ko berapa lama dakwah? 950 tahun. Apa arti Nuh Bapak Ibu? Nuh ko kan gelar beliau. Gelar dari Nabi Nuh. Gelarnya Nuh. Nama beliau Nu'man. Nabi Nuh tu namanya Nu'man. Gelarnya Nuh. Apa arti Nuh? Penangis. Panangis. Dek Nabi Nuh kok panangis sangat. Mencari orang menyembah-nyembah berhala tu nangis salah. Mencari orang-orang durhaka ke Allah kok menangis salah. Diajak orang isawakna durang telinga menangis tu. Aku lawak kan dah menangis ada. Inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku ajak kaumku malam jo siang. Lu paibo. Nabi Nuh ko paibo sangat. Tu mah dek paibonya malam siang malam ajak orang. Dia tu, dek ibo. Dek ibo je orang ko, bau orang ko nak keselamat. Bau orang ko nak masuk sarugo. Ibu jo mencaliaknya bajak siang malam majak orang. Bayang. Kalau mau garik kisah. Iko siang malam Nabi Nuh majak. Bayang ada tak? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidaklah menambah daripada dakwahku itu kecuali orang kau tambah lari. Tak tambah dakik, dah tambah lari malahnya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan setiap kali aku mengajak mereka agar engkau ampuni dosa-dosa mereka. Tujuan Nabi Nuh berdakwah agar Allah ampuni dosa orang kuat. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Mereka masukkan jari mereka ke telinganya. Amar itu. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Dan disawaknya kainnya. Pasawak kainnya ke mukanya. Tak mau cari Nabi Nuh. Orang ko dia lawasan lagi. Nabi Nuh ko datang je tadi. Di ibu jalan ko datang je tadi. Baca je tadi. Ya lupa ibu. Sawaknya orang mukona, basawak telinga. Wa asarru. Itu mebo. Kesombongan untuk menolak. Nya sombong. Tapi untuk mebo wa asarru. Nabi Nuh kata, mebo jangan dah. Cuma nak awak asal ngecek wah, mebo. Sawaknya telinga na. Macam kan. Apa fangan nak ada coba. Tetap buat kepada wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri dengan sesombong-sombong. Di mana sombong orang. Tapi Nabi Nuh disawa orang telingono, disawa orang mukono, ibaino meboh menangis. Warala pa ibu Nabi Nuh.
Maka Nuh panangi. Kalau awak nak lulus jadi Nabi dah. Kau awak lah disuruh dakwah waktu tu atau tak puas seorang kau sadar. Atau tak puas seorang kau sadar. Anak minta berhenti, Allah berhenti lah, aku nak taluk dah. Cuy kau nak perangai orang kau aja. Kata taluk madai orang itu. Taluk ada. Bayangan tu hampir ratus tahun beliau berdakwah pertama. Periode beliau berdakwah pertama, kan beliau diangkat menjadi rasul umur hampir ratus. Umur berapa? Beliau diangkat jadi rasul. Hampir ratus pertama dakwah berarti umur berapa tu? 800. Sampai umur 800, dari umur hampir ratus sampai umur 800, barana muah beriman surang. Baralah ma asbara Nuh, kecil para ulama. Betapa sabarnya Nabi Nuh. Hampir ratus tahun majak orang surang muah. Itu pun petani di kampung yang kalau menurut orang pinggiran, tidak dilecehan orang, surang aja. Baralah kasabar Nabi Nuh. Tapi sampai 950 tahun beliau berdakwah, berarti berapa umur dia tu? 9,5 tambah 400 berapa? 1350. Sampai umur beliau 1350, barana beriman 83 orang. 83 orang. Berarti secara rata-rata dirata-ratakan dalam sabalih tahun surang. Sabalih tahun surang. Cuak kini majah murid di sekolah sabalih tahun surang. Sekolah mana taluk tagak tu cuma. Ma pesantren nan taluk majah murid sabalih tahun pi surang murid nan sabalih tahun tu. Cik nan nama masuk. Sabalih tahun kemudian masuk lu cik. Tutui tu jadi ada. Saya nak pergi buat tutui. Tapi dek Nabi Nuh, kau dek Nabi Nuh tu. Kau ndak Nabi Nuh lah kau hantar. Nabi Nuh sabalih tahun surang. Tu hampir ratus tahun pertama surang. Lo dakwah. Kira-kira dia pergi hazak 18 kaum tu. Lepas tu itu. Cuy itu perangai orang tu, lepas tu datang azab kira-kira tu. Patut. Ya mengasa oleh tahun sampai ratus tahun berdakwah. Awak sekali dua kali ngecek indak bertepuk orang boleh. Kuat. Apa tahun-tahun sekali dua kali mau ngecek nak awan tu. Soalnya patut kan patut. Itulah. Kalau lah tiba di titik itu alai terjadi banjir besar. Dari langit turun hujan tak renti-renti. Dari bumi keluar ia nandak beranti-ranti. Singgo nan salamaitnya nan naik katih kapal. Sebenarnya Allah masih magih kesempatan bertaubat dalam bentuk ujian kepada kaum Nabi Nuh. Kau atuh babuian kapal. Buat kapal kau kan tak sebentar dah. Lama buat kapal kau. Cuma ujiannya kau itulah. Atau buat kapal di atas gunung. Apa kena orang tu coba? Kau awak jadi umat Nabi Nuh lah waktu tu masuk nama awak kini kau. Itu coba tu. Umat jadi umat Nabi Nuh awak masuk agama awak kira-kira. Nabi Nuh ngecan Allah akan mendatangkan azab ke kalian. Maka dibuat kapal di atas kau kini. Maka orang kan kalau ahli logika, kalau bagamu je logika, kau ni tak masalah Nabi wak kau. Kalau ambil kapal tu tapi laut, kau tuan. Tak ada terbukti dah. Tapi disitulah beda. Kaji apa petang? Sabilin nazar je sabilil khabar. Orang yang melihat dengan wahyu, ada je mencalik je pandangan mata. Mencalik je pandangan mata kau siapa? Firaun. Mencalik menurut pandangan wahyu, itulah para nabi. Kata Allah buat dah terbukti, buat terbukti. Ternyata ya
punai itu makin lama sampai ke teh uki. Akhirnya nan selamat isya, cuman nan dia teh kapal saja. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah asa bentuk penolakan kepada dakwah para rasul ko, ujung-ujungnya bencana ketiba. Jadi jangan cuba-cuba, jangan cuba-cuba. Kini ada bahasa modernisasi agama. Ujung-ujung menolak agama, menolak anan disampaikan Nabi. Ajan cuba-cuba, ajan baik-baik nak kecewa. Tiba di titiknya apa? Tati lentang sana. Sama mengalih. Jangan dipanggak-panggak nak. Oh, modernisasi dengan bahasa apalah, terserah. Agama ko tak mau dimodern-modernkan. Nyalah ada sejak siswa. Dan bisa dunia aku dimodernannya. Bantu rumah tu tak apa, tukar-tukar. Bantu auto silakan tukar-tukar. Pinan agama jangan cuba-cuba dimodernkan. Jangan ditukar-tukar. Karena tak ada hak wak manuka-nuka bantu agama ko, tak ada hak wak. Tak ada hak wak manuka membentuk memodernkan agama ko, tak ada hak wak dah. Agama ko harus ikut jalur saja. Kalau urusan dunia silahkan modernkan. Bawa untuk modern atau sarah. Lapi aku dia tukar-tukar bawa bantu anak gaya silahkan. Tapi nama hadap kiblat jangan cuba-cuba tukar. Nah lapi boleh tukar nama kiblatnya jangan cuba-cuba tukar. Itu saja. Nyo ada nan bisa ditukar, ada nan indah ajan sadonya lo dimodernkan. Ajan. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya taat salawat ke Allah, ikut salawat ke sunnah Nabi, insyaallah dunia akhirat selamat. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.